Jadi kita ambil rata-rata di tengah tuh 150-an lah per harinya tuh. Jadi kurang lebih 375.000 kotor, belum dipotong operasional lainnya. Kalau per bulan kotor bisa sampai berapa? Kalau kotor per bulan kalau 150 ya kita hitung rata-rata ya hampir dekati angka 10 juta. Saya dapat si kayak gini nih, tangan saya tidak bisa bergerak nih gara-gara saya kecelakaan. Langsung tangan tuh gitu, habis kecelakaan tangan tuh memang tidak bisa bergerak sama sekali. Saya bahkan minta di rumah sakit tuh minta angkat sama ibu saya, memang tak berdaya langsung. Kaki saya patah dipasang pen. Ada setahun lah saya pakai pen bisa jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eko Juliansah, pemilik usaha CDX Stone Cool atau lebih tepatnya es batu untuk ruang lingkup wilayah Kabupaten Mempawah dan sekitarnya. Saya menjalankan usaha es batu ini kurang lebih 8 tahun. Tepatnya anak saya baru yang pertama itu usia 1 tahun lebih, ya sekitar tahun 2014 pertengahan. Waktu awal pertama kali saya usaha di kulkasnya 1 unit, ada box freezer 1 tapi yang kecil, enggak kayak yang 2 pintu tuh, ada 1 pintu ya. Untuk jumlah orderan masih skala kecil ya, sekitar 30-an 40. Dulunya saya hanya melayani kantin sekolah, kantin SMP. Awal hanya sekolah, saya coba merambah ke terminal. Coba saya tawarkan produk saya. Alhamdulillah kawan-kawan terminal ada yang mau terima. Terpikirnya momen apa tuh Bang? Saya ini bisa dijadikan usaha. Saya dulu awalnya kan usahanya keramba. Jadi untuk kegiatan istri sih awalnya nih, es batu nih kegiatan istri. Karena situasi air di Pundah kurang bagus kan, kurang kondusif, situasi air di Mempawah, ikan banyak mati, saya sering mengalami gagal panen. Dicoba-cobalah cari usaha yang untuk bisa nanti untuk backup usaha keramba saya kan. Pas waktu itu saya coba usaha jual bawang sama kertas nasi, cup, kantong plastik, sedotan di terminal. Tidak sengaja saya ketemu dengan Pak Rudi yang punya toko sendal Tekun Jaya. Beliau lah yang ngasih saya ide, ada usaha katanya. Usaha itu bisa diwariskan ke anak cucu. Apa tuh Pak Muda? Saya manggilkan dia Pak Muda, Pak Rudi itu. Es batu. Coba tawarkan ke kawan-kawan di terminal. Kebetulan saya kan ada langganan saya tuh yang sedotan, cup, apa tuh kan, kertas nasi. Sebelum saya tawarkan, mau sama bibi saya juga yang buka kantin di SMP, nyuruh saya cobalah jual es batu biar bibi langganan. Di awalnya tuh hanya 30-40 sama kantin tuh. Untuk berjalan belum ada, hampir kurang lebih seminggu 2 minggu, karena permintaan banyak nambah lagi saya 1 unit. Itu nambah lagi. Ada panen ikan tuh saya sisihkan, belikan lagi kulkas. Keramba tidak jalan, fokus ke es batu saya. Sekarang jumlah unit kulkas saya 16 unit. Sehari produksi itu sekitar 230-an. Pernah sempat waktu pas yang robok kemarin nih, hampir 300-an 1 hari. Sebenarnya pasar tuh masih bisa lebih seperti itu atau malah memang segitu pasarnya? Sebenarnya pasar sih bisa lebih dari itu, cuman kan saya tuh masih mikir kota es batunya, aku tak cukup. Sebenarnya pinginnya sih
kedepannya mau nambah lagi kulkas, Jadi kan kalau ditambah masih bisa jual. jual. Harga jual sebenarnya Harga jual saya Ah, kalau untuk harga jual karena saya pakai langsung antar kan, bila jam ya telepon, mau tengah malam pun kalau buka pun saya layan. Kadang waktu bulan puasa itu kayak Gojang Lidah, kita kan buka melayani orang sahur malam kan, tengah malam pun saya antar. Jadi harga tuh sekitar 2.500 saya per biji atau per tuku, atau orang atau tuku 2.500. Dah langsung antar lah tuh. bisa berapa? Kalau satu hari kalau cuaca panas bisa di angka 200 ya. Ya. 500.000. Kalau cuaca kita dingin, hujan gitu kan, dalam seminggu hujan terus ya paling sekitar 120-an, 30-an. Jadi kita ambil rata-rata di tengah tuh 150-an lah per harinya tuh. Jadi kurang lebih 375.000 kotor. Belum dipotong operasional lainnya. Kalau per bulan kotornya bisa sampai berapa? Kalau kotor per bulan kalau 150 ya kita hitung rata-rata ya hampir dekati angka 10 juta sebulan. Belum bayar listrik. Lagipun saya di sini ada dibantu karyawan untuk bikin es batunya, untuk ikat esnya ada satu saya ambil karyawan. Sebelumnya itu bagian kamu sendiri. Sebelumnya istri saya mulai Dari awalnya. istri. Jadi awal mula saya tuh ngambil karyawan tuh pas anak kedua istri saya melahirkan, nggak ada yang bantu kan, sama adik-beradik lah bantu. Pun adik-beradik kan ada kesibukan masing-masing, saya coba cari lah siapa yang bisa bantu saya nih, cari karyawan lah. Terus cari karyawan, alhamdulillah dekat ya dari rumah nih, ya bagi-bagi rezeki lah gitu kan. Nah itu proses pembuatan bantu, kadang kalau ini bantu gak bongkar tadi itu, bongkar dari yang dari beku kan pindahkan ke box freezer, dari kulkas ngisi lagi. Ngantar saya masih kadang dibantu sama istri, pas gak adik kalau tidak sempat, orang tua pun pernah saya tak tolong pas saya sibuk-sibuk keluar. Kalau dengan kondisi fisik kayak gini seperti saya ini, tangan tidak berdaya ini memang agak sedikit terhambat sih untuk proses saya berusaha. Sempat juga saya mengalami yang namakan putus asa, down. Yang namakan manusia tetap kita ada mengalami hal seperti itulah bagi dunia usaha kan, yang kadang kendalanya permodalan. Kalau saya misalnya fisik saya ini sempurna, saya bisa nyambil lah usaha lain kan, karena ini kan usaha awalnya memang untuk istri. Nggak nyangka sih sampai segini, sampai bisa fokus sampai saat ini. Dulu saya dapat kayak gini nih, tangan saya tidak bisa bergerak nih gara-gara saya kecelakaan tahun 2005. Waktu itu saya 2005 pas kuliah semester 2, habis ujian semester saya pulang ke bawah. Dan tadi di hobi nih suka kebut-kebutan, malam minggu itulah kebut-kebutan di Kalpala. Zaman itu kan anak-anak muda tuh sering kebut-kebutan ke bawah. Mengalami kecelakaan, langsung tangan tuh gitu, habis kecelakaan tangan tuh memang tidak bisa bergerak sama sekali. Saya bahkan minta di rumah sakit tuh minta angkat sama ibu saya, memang tak berdaya langsung. Kaki saya patah di pasang pen. Ada setahun lah saya pakai pen bisa jalan. Kondisi tangan itu tidak bisa sama sekali. Sampai sekarang tidak bisa sama sekali, tidak berdaya sama sekali. Waktu awal-awal saya kecelakaan tuh sempat juga saya tuh mengalami depresi. Selang setahun habis kecelakaan lah saya depresi, jadi berobat lah saya ke psikiater kan, sering konsultasi ke psikiater.
Jadi dari dokter psikiater nyarankan saya untuk ada kegiatan. Setelah kegiatan itu dikasih orang tua usaha keramba. Ke depan ini rencana abang seperti apa nih untuk usaha es batu? Kedepannya saya ingin punya lahan yang khusus untuk produksi es batu. Saya pun kedepannya ingin berinovasi, tidak hanya sekedar untuk supply rumah warung kopi, rumah makan. Saya pinginnya arahnya nanti ke wedding. Nah, wedding itu kan ya kerjasama lah dengan catering kan, IO. Tempat kemarin ada yang nanya ada nggak stok es batu. Aduh, nggak stok nih, terbatas. Nah, itu saya bingung tuh. Nah, ini bukan rutin nih. Kalau rutin kan enak saya sediakan. Kadang pun selain untuk minuman, dulu sempat ya kawan-kawan ikan tuh untuk nggak es ikan, es batu. Itulah kendala itu, karena kendala di permodalan juga untuk nambah unit kulkas tidak bisa memenuhi. Bertahap gudang khusus karena saya memang pengen pabrik pengen depannya tuh punya pabrik. Nah, itu sih cita-cita lah, impian tuh punya pabrik. Ngantar pun nggak pakai mobil, ini kan mobil orang tua saya pakai ini. Pakai mobil, pakai motor, bisa punya mobil box kayak biasa orang-orang ngantar es kan pakai box tuh. Jadi ada hanya untuk sekitaran Mempawah. Jadi bisa kalau di pabrik itu kan bisa ke selain Mempawah. Ada mobil box tadi itu kualitas esnya pun ini terjaga kan. Ini kan hanya sekitar kota Mempawah ya, belum bisa merambah ke kayak ke Pinyo yang lain-lainnya. Benarnya bisa terbatas produksi tadi itu. Lagi pun untuk pengantarannya, ke depannya kalau memang ada pabrik, saya mau rekrut. Terutama ya kalau ada kawan-kawan saya yang senasib dengan saya penyandang, buat saya karyakan. Kawan-kawan sama-sama penyandang disabilitas yang kira-kira fisiknya masih mampu lah untuk kerja kan. Tapi pun yang mungkin dilihat dari kasat mata dia tidak mampu, kita coba dulu lah sampai semampunya, sampai sebisanya. Atau di pabriknya kalau untuk upload di bagian admin atau gimana kan. Paling kalau yang untuk pengantaran yang masih bisa lah menggunakan kendaraan kan. Kalau pesan saya ya, kita untuk usaha nih jangan takut untuk coba. Yang namanya usaha ya pasti tekor, jangan takut itu. Namanya usaha itu pasti tekor. Jadi jangan takut. Lagi kita masih muda, apa salah kita coba. Penting fokus ya, syukur apa dengan penghasilan. Jangan mudah cepat putus asa gitu kan. Ada namakan ya roda perekonomian kan enggak terus menanjak grafik ya, ada turun naik. Jadi kalau belum lagi item saya ini kan, kalau es batu ini gantung cuaca. Jadi jangan kalau untuk kawan-kawan yang masih muda pingin untuk usaha, jangan takut untuk coba lah, jangan takut untuk gagal. Nah, apalagi dengan item saya ini keterbatasannya masih pingin untuk usaha. Bagi kawan-kawan yang masih muda dengan fisik yang masih sempurna, apalagi didukung di permodalan, jangan takut. Kalau untuk modal kita jangan takut lah, karena bank pun masih bisa masih bayakan untuk bantu permodalan. Ada jalan. Jangan untuk permodalan tuh jangan kita kambing hitamkan. Penting tekad kita ya, tekad niat kita pengen usaha, ayo coba, jangan takut. Kalau kita takut untuk coba suatu hal bagi dunia usaha, ya pasti tidak jalan. Semoga dari tayangan ini atau video ini bisa menjadi inspirasi, bisa untuk semangat untuk kawan-kawan untuk memulai usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.